Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Hilda Muftia. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di tengah kondisi seperti ini, di mana kurang lebih 10 bulan kita melakukan aktivitas kita secara online dan virtual dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini sudah ada sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina. Dan WHO menyatakan ini sebagai pandemi pada bulan Maret pada tahun 2020. Sampai saat saya menyampaikan ini, angka kasus COVID telah mencapai 78 juta kasus dengan angka kematian sebanyak 1,7 juta. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke-20 di mana kasusnya sebanyak 600 ribuan kasus dengan angka kematian sebanyak 20 ribuan kasus. Tak pelak jika tahun ini merupakan tahun yang mengerikan dengan corona sebagai figure of the year. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi global. Bahkan bisa dikatakan sebagai resesi global terburuk sepanjang sejarah. Yang menjadi indikasi adalah terhentinya segala aktivitas dinamika publik yang berdampak pada lumpuhnya ekonomi global, diantaranya gangguan stok pangan, kekurangan bahan baku, lesunya pasar, dan itu semua menyebabkan timbulnya krisis pengangguran dan penggusuran massal. Namun yang lebih menakutkan lagi, terjadinya misinformasi dan teori konspirasi tentang pandemi ini, yang semua cenderung merupakan informasi palsu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, tersebar melalui media sosial dan media massa. Dampak pandemi sektor ekonomi ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem politik di banyak negara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola hubungan diplomasi antar negara. Contohnya adalah konflik antara China dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat mengkritik China yang salah dalam penanganan pandemi yang menyebabkan penyebaran global ini. Sentimen politik internasional akibat pandemi ini sampai kepada rasisme, terutama yang kita sebut sebagai xenofobia, yakni prasangka buruk terhadap orang-orang keturunan Cina dan Asia Timur yang cenderung rasis. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dikritik secara internasional karena secara emosi menyebut virus ini merupakan virus Cina. Lebih mengerikan lagi, di beberapa negara mengklaim bahwa virus ini adalah senjata biologis yang bocor di laboratorium. Namun demikian, pada akhirnya isu pandemi ini telah bergeser pada hal-hal yang menyangkut penyelamatan nyawa dan pemulihan ekonomi. Indonesia pun menganut pola ini, yakni tidak tegas melarang mobilitas publik, namun tetap memperketat protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO. Dan Indonesia cukup intens dalam riset vaksin yang diberi nama Proyek Vaksin Merah Putih. Sedangkan negara lain juga berlomba untuk mendapatkan pengakuan dunia atas vaksin yang mereka kembangkan dan mereka produksi. Seperti di sini contohnya Cina dengan vaksin Sinovac, Inggris dengan vaksin AstraZeneca, Rusia dengan vaksin Sputnik, dan Amerika Serikat dengan vaksin Pfizer dan Moderna. Fenomena perlombaan produksi vaksin ini saya namakan sebagai diplomasi vaksin, karena jelas jika negara itu berhasil, maka diyakini akan menguatkan pengaruhnya dalam politik diplomatik global, yang juga pastinya akan berdampak keuntungan ekonomi yang luar biasa. Dalam hal diplomasi ini, Indonesia mengambil langkah dengan tetap berpijak pada politik luar negerinya, yaitu bebas aktif. Namun demi menyelamatkan nyawa bangsa Indonesia, langkah diplomasi secara pragmatis dilakukan dengan membeli vaksin dari beberapa negara produsen. Hal ini semata untuk menjaga stabilitas kawasan, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang besar. Di samping itu, ketika politik pengadaan vaksin itu adalah dari beberapa negara, maka jaminan harga yang lebih bersaing akan didapatkan oleh Indonesia. Pada akhirnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada peran Indonesia sebagai stabilisator pola hubungan diplomatik di kawasan regional maupun internasional. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.